tingkah yang aneh. Film dimulai pada tahun 1969 bulan November. Di sebuah gedung terdapat seorang komikus yang tengah bingung terkait komik yang hendak ia buat bernama Fujiko F. Fujio. Saat di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membuat karakter kartun yang bisa keluar dari meja belajar. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat, jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh, dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran, karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunekichi yang hendak maju, Tsunekichi merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunekichi sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba,
terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Suneo dan Shizuka tengah duduk bersama. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan jika villa yang hendak mereka kunjungi dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan jika di sini mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat, dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu, dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu, saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini, hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama. Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya,
karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.